Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Senin 9 Agustus 2021, bertepatan dengan 1 Muharram 1442-43 Hijriah. Alhamdulillah, kita telah masuk di tahun yang baru, dan insya Allah kita akan menerima dari santri-santri dan santriwatri yang baru. Bagi yang sudah datang, kita katakan ahlan wa sahlan. Maka masih kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Raqa'iq yang berhubungan dengan para santri dan santriwati yang akan belajar di ma'had kita, Al-Akhbar As-Sahihah fi Adabi Talibil Ilm, kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang adab penuntut ilmu. Yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi yang ke-27 dan masih di dalam bab tidak berguru kepada ahlul bid'ah ataupun ahlul ahwa. Di pelajaran yang lalu, jangan dikirim. Di pelajaran yang lalu telah kita bahas mafasid ad-dunyawiyah. Bagaimana seseorang murid yang mengambil ilmu dari gurunya yang tidak selektif, sehingga menyebabkan keburukan di dunia bagi dirinya. Dari contoh-contoh yang terdahulu, siapa saja ya Hudzaifah? Abu Hammam? Abu Hammam atau Abul Harith? Indak man? Abdul Razak Ibnu Hammam. Anta hadil ayam ma ajabni, ma tujib tamam wala si masgul bisi, anta punya pacar wala si. Lais hada ma fi tarkis fi tadris. Abdul Razak langsung dipukul punya pacar. Masalahnya penyakit orang yang punya pacar, galau. Awas kalian kalau di sini menuntut ilmu malah pacaran dengan santriwati, bisa kena bekuk, terciduk. Maka Abdul Razak Ibnu Hammam As-San'ani diantaranya, dia adalah seorang ulama ahli sunnah. Kemudian berguru kepada seseorang yang dari segi ilmu hadis di bawahnya, namun dia tertipu dari segi akhlak. Siapa gurunya? Ja'far Ibnu Sulaiman Ad-Dubai, yang mana dia adalah Al-Basri, datang dari Basrah, dan dia hanya saduq, namun dia zahid, dan dia mempunyai pemikiran Syiah dari Irak, dari Basrah. Maka di saat datang ke Yaman, tertipulah Abdul Razak Ibnu Hammam As-San'ani dengan akhlaknya yang mulia. Maka di sini akhlak adalah perkara yang sangat penting, yang mana bisa dengan akhlaknya yang mulia merekrut dari pengikut-pengikut, dari murid-murid, karena akhlaknya. Meskipun akidahnya hancur, akidah Syiah. Maka oleh sebab itu, banyak dari kelompok as-sufiyah yang dia itu dingin dari dunia dan selalu menundukkan kepala, zuhud, wara'. Apalagi dari kelompok Jama'atut Tabligh. Apa yang bisa dibantu, wahai saudaraku? Kita ini sesama saudara. Kemudian mereka berdakwah di pasar-pasar dan juga di jalanan. Alhasil akhlaknya baik, namun akidahnya sufi. Namun khurujnya bid'ah, tidak punya ilmu. Maka muamalah dengan mereka
bisa bertemu di masjid, maka kalian akan kecantol dan akan mengikuti pemikirannya karena akhlaknya yang baik. Maka inilah kenapa kita ahli sunnah wal jamaah lebih pantas untuk mempunyai akhlak yang baik. Maka jika dakwah kita keras, maknanya keras kepada saudara-saudara kita salafiyin yang qadar Allah memang tidak bisa diperbaiki lagi, maka akhirnya dia menjadi tanfir kepada dakwah karena sifat-sifatnya yang arrogance, keras dan sebagainya. Maka di sini berbaju akhlak yang mulia, apalagi bagi dai ahli sunnah yang manhajnya benar, akidahnya benar, maka lebih pantas bagi dia menggunakan pakaian kebesaran dari pakaian akhlak yang mulia, sehingga dia menjadi orang yang wara' dan menjadi orang yang tawadhu, tidak arrogance. Maka orang akan mencintai akhlak, perbuatan, ucapannya, maka dia akan diikuti dari akhlak yang mulia tersebut, sehingga banyak orang yang mengikutinya dan selamat manhaj dan akidahnya. Dan contoh yang lain juga siapa? Dari para ulama terdahulu, indak ya Man Fikri. Siapa contoh yang lain? Kalian belajar apa tidur? Indak ya Mora. Kami berikan contoh-contoh panjang contoh itu. Indak ya Muhammad. Mata arifun itu. Indak ya Imran ibn Hattan. Keutamaannya apa? Dia da'i dan juga muhaddits, da'i ahli sunnah di zamannya. Bahkan berguru kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dan murid-muridnya ulama besar Qatadah, Ibnu Sirin, Yahya Ibnu Abi Katsir dan yang lainnya. Namun karena dia salah memilih teman, bisa jadi guru itu juga dari teman, akhirnya mempengaruhi. Temannya di sini adalah istri. Maka dia salah memilih istri, istrinya Khawarijiyah dari kelompok Khawarij. Akhirnya dia menjadi imam besar Khawarij di zamannya. Dan begitu pun dari contoh yang lain seperti Abu Bakar Al-Baihaqi, alim ulama ahli hadis. Yang mana Imam Al-Baihaqi mempunyai guru disebutkan oleh para ulama, wal Baihaqi in khada'a bi ba'di ahli dhalal kabni Furik wa amsalih wa kana min a'lamil hadis fa waqa'a fil asy'ariyah. Maka seperti contoh yang lain Imam Al-Baihaqi yang mana dia tertipu dengan beberapa gurunya dari ahli sesat yang bermanhaj al-asy'ariyah seperti Ibnu Furik. Maka Ibnu Furik adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu Hasan yang ma'ruf dengan Ibnu Furik Al-Asbahani, yang mana dia hidup di 215. Maka disebutkan oleh para ulama, di antaranya Imam Az-Zahabi di kitabnya As-Siyar, kana asy'ariyan ra'san fi fannil kalam akhadha an Abil Hasan Al-Bahili sahibul Asy'ari. Maka gurunya Ibnu Furik dulu seorang Asy'ari dan dia dari Rais Ahlil Kalam, dari jago filsafat yang mengambil ilmu dari gurunya yang Asy'ari juga, Abul Hasan Al-Bahili. Maka kemudian Imam Al-Baihaqi menjadi muridnya sehingga terbawa menjadi pemikiran Al-Asy'ariyah di dalam kitab-kitabnya. Maka banyak sekali contoh-contoh dari ulama yang besar, namun dikarenakan tidak selektif mencari guru, akhirnya dia mempunyai pemikiran-pemikiran yang salah. Ini adalah mafsadah di dunia bagi mereka orang-orang yang salah memilih guru, sehingga di antaranya Abu Thalib salah memilih teman dan guru-gurunya, sehingga dia duduk dengan Abu Jahal dan dengan Abu Lahab dan dengan Abdullah ibnu Abi Umayyah di saat sebelum hijrah. Maka
terjauhlah hidayah dari Abu Thalib, maka dia mati dalam keadaan kekufuran. Maka ini mafasid di dunia, di mana seseorang yang tadinya sunnah kemudian terkatrol menjadi mencintai kelompok ahlul bid'ah ini di dunia. Lalu bagaimana mafsadahnya di hari akhirah? Di hari akhirah mereka yang dulunya di dunia saling mencintai karena kelompok hizbiyah sama-sama mubtadi'ah, maka sesama kelompoknya mereka saling mencintai. Dan sesama partai dan sesama ormas yang mana mereka mengikuti kelompok-kelompok yang masuk kepada kebid'ahan, maka di dunia mereka saling mencintai seakan-akan satu saudara. Namun di hari akhirah mereka akan saling membenci di antara mereka, bahkan saling melaknat di antara mereka, menjadi permusuhan yang keras. Kenapa? Karena itulah janji Allah di dalam Al-Quran bahwa tidak ada rasa kasih sayang yang dulu di dunia yang dijalin dikarenakan selain Allah, karena dunia, karena golongan, karena hizb, karena kebid'ahan, bukan karena Allah, maka persaudaraan itu akan menjadi bumerang dan berbalik menjadi senjata. Di antara mereka saling melaknat, di antara mereka saling mendoakan kepada keburukan. Seperti disebutkan di Al-Quran di surat Az-Zukhruf, al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Maka orang-orang yang dulu di dunia menjalin kasih sayang, baik kasih sayang pernikahan, baik kasih sayang pertemanan, yang mana pertemanan dan kasih sayang mereka dilandasi dari hizbiyah, dari kebid'ahan, dari pemahaman yang sesat, sehingga mereka bersama-sama menyebarkan pemikiran yang buruk dan mencela dan menghina dan memerangi dakwah ahli sunnah yang benar. Maka rasa cinta mereka dulu akan berbalik di hari kiamat. Kenapa? Di saat mereka melihat azab yang perih dan pedih, azab api neraka. Maka oleh sebab itu ditafsirkan oleh Qatadah Ibnu Di'amah, al-akhila yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun ilal muttaqin fasarat kullu khullatin adawah ala ahliha illa khullah al-muttaqin. Maka seluruh yang namanya kasih sayang yang dulu dibina antara guru dengan muridnya yang sama-sama mengajak kepada kebid'ahan dan berdakwah kepada kebid'ahan, ataupun bahkan kekufuran, sama-sama mengikuti kekufuran dengan gurunya dan membenci Islam dan membenci ahli sunnah, maka mereka akan melihat azab yang perih dan pedih api neraka, maka mereka akan saling melaknat dan mereka akan mencari kambing hitam dan saling mencuci dan saling berlepas diri dari teman-temannya agar selamat dari api neraka. Maka kelompok as-sufiyah sesama mereka sekarang mengajarkan kebid'ahan dan berdakwah bersama, dan murid-muridnya diberikan uang, jabatan, kekuasaan dan terkenal. Dan begitu pun kelompok al-Khawarij yang mengikuti kelompok ISIS ataupun yang sebelumnya N11 DITI di Indonesia ataupun di luar negeri yang berpemahaman seperti Khawarij, maka mereka mendapatkan uang. Seperti di Irak dan Suriah sekarang, mereka mendapatkan uang-uang rampasan dari kaum muslimin. Seperti di Yaman juga, dari kelompok ISIS dulu membongkar bank-bank, uang diambil oleh mereka dan sebagainya. Alhasil mereka mendapatkan uang, mendapatkan wanita, mendapatkan tahta. Namun kerjasama mereka di saat mereka memerangi dakwah ahlu sunnah, di saat mereka memerangi pemerintah Islam dengan merongrong pemerintah melaksanakan demo dan kudeta agar mereka mendapatkan kursi, intinya sama, mereka haus kepemimpinan misalnya. Maka begitupun kelompok Asy-Syiah Ar-Rafidhah yang membenci ahli sunnah dan bahkan menumpahkan darah ahli sunnah jika mereka kuat, seperti di Iran sekarang mereka berperang, seperti di Yaman yang menghancurkan kelompok ahlu sunnah Yaman
adalah kelompok Syiah Iran dan juga di Irak. Setelah dibunuhnya Saddam Hussein, maka Irak jatuh dan semua Sunni di Irak maka di bumi hanguskan atau mereka keluar dari Irak. Maka itulah keadaan kelompok Syiah Ar-Rafidhah. Maka mereka yang mengikuti kelompok ini mendapatkan tahta di dunia, mendapatkan kejayaan. Mereka menguasai Irak sekarang. Irak diduduki oleh mereka. Jaya raya. Namun semuanya itu akan berbalik menjadi bumerang di hari kiamat kelak di saat melihat adab dan mereka menyadari bahwa mereka itu dalam keadaan kesalahan. Maka mereka akan berlepas diri, di mana pemimpin akan melepaskan diri dari pengikutnya dan para pengikut akan mengadu, ya Rob, merekalah orang-orang yang mengajari kami dulu, yang menipu kami dulu, memberikan harta-harta dan sebagainya. Sehingga kami menjadi pembebek dan pengekor, bagaikan kerbau dicocok hidup. Maka asar ini yang datang dari Qatadah, sanadnya Hasan, diriwayatkan oleh Bishr ibnu Mu'ad, an Yazid wa huwa ibnu Zurei, an Sa'id wa huwa ibnu Abi Arubah dari Qatadah, maka sanadnya sanad yang Hasan. Maka oleh sebab itu, di saat orang-orang yang dulu melaksanakan kerjasama dalam kekufuran, kesyirikan, atau kebid'ahan, selain dari kelompok ahli sunnah, telah disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Amr ibn al-As bahwa mereka di api neraka. Seperti hadis yang sab'ina firqah kulluha finnar illa wahidah, bahwa seluruh dari umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, 72 di api neraka, satu yang selamat. Siapa yang selamat? Ma'ana alaihi wa ashabi, apa-apa yang ada padaku dan para sahabatku, inilah agama yang benar. Seperti yang kita klaim sekarang ahli sunnah as-salafiyah. Karena sesuai dengan apa yang datang dari Nabi dan dari para sahabat dan tabi'i serta itba'ut tabi'i, sehingga kita mengatakan kelompok as-salafiyun yang mengikuti Al-Quran dan sunnah sesuai pemahaman as-salafus saleh. Maka di riwayat yang lain di Abi Umamah dan yang lainnya disebutkan as-sawadul a'zam. Dan juga disebutkan al-jamaah yang besar. Adapun kelompok-kelompok Syiah as-Sufiyah itu sempalan, al-Khawarij sempalan dari kaum muslimin. Maka mereka akan di api neraka. Sehingga mereka yang sekadang bekerja sama dalam kebid'ahan dan menjauhi kelompok ahli sunnah wal jamaah, maka mereka akan melihat api neraka. Mereka berhak untuk diiqab, diadab sesuai hadis tadi, maka akhirnya mereka berlepas diri. Dan ini sesuai dengan ucapan Allah yang banyak di dalam ayat Al-Quran. Dan dari banyaknya ini untuk mempersingkat, kita sebutkan saja yang lebih dramatisir. Hada faujum muqtahimum ma'akum la marhaban bihim innahum salun nar. Qalu bal antum la marhaban bikum antum qaddamtumuhu lana fabi'sal qarar. Maka di saat para gembong-gembong kesyirikan, kebid'ahan, meskipun mereka kelompok sesat masih notabene muslim, namun mereka diancam oleh Allah dan Rasulnya masuk api neraka karena tidak mengikuti manhaj yang benar dari agama Islam. Maka akhirnya di saat mereka para gembong-gembong kesesatan, baik dari kelompok kufar ataupun kaum muslimin dari gembong-gembong bid'ah, dari kelompok pengikut as-Sufiyah, as-Syiah, dan al-Mu'tazilah, al-Jahmiyah, al-Jabriyah, al-Asy'ariyah, dan yang lainnya, maka di saat gembong-gembong mereka dimasukkan terlebih dahulu kepada api neraka, kemudian di sana di pintu-pintu api neraka telah mengantri untuk dimasukkan. Maka di saat malaikat mengatakan kepada mereka, hada faujun muqtahimu ma'akum la marhaban bihim innahum salun nar. Oh, maka di sana ada pengikut-pengikut kalian yang dulu membantu kalian dalam berdakwah kepada kebid'ahan, dalam berdakwah kepada kesesatan,
dalam berdakwah menghancurkan dakwah ahlu sunnah dan memfitnahnya dengan fitnah Wahabi. Mereka ahlu sunnah Wahabi. Maka mereka sekarang ada di pintu-pintu dan akan masuk. Di saat malaikat mengatakan demikian, mereka mengatakan la marhaban bihim innahum salun nar. Tidak ada kalimat welcome, tidak ada kalimat selamat. Padahal dulu di dunia mereka bekerja sama, berkolaborasi dalam kebidahan, kesesatan. Menginfakkan harta-harta mereka untuk melaksanakan penghancuran dakwah ahli sunnah Wahabi, kata mereka. Maka di hari kiamat, gembong-gembong ini berlepas diri dan mengatakan la marhaban bihim. Tidak ada marhaban atas mereka. Innahum salun nar. Mampuslah mereka di api neraka. Mereka bahkan para gembong menghinakan kelompok-kelompok pembebek. Maka kelompok pembebek pun tahu kalau mereka itu akan dimasukkan api neraka sesuai dengan gembong-gembongnya dulu yang memberikan harta, memberikan tahta dan wanita kepadanya. Dijadikan dia pejabat teras, dijadikan dia orang-orang yang terkenal dari gembong-gembong ini. Dan di turn on dakwahnya, maka para pembebek ini mengatakan qalu bal antum la marhaban bikum antum qaddamtumuhu lana fabi'sal qarar. Maka kamu juga wahai para gembong tidak ada welcome juga bagi kalian. Kalianlah yang menyebabkan kami masuk api neraka karena dulu menipu kami. Itu yang dikatakan oleh para pembebek. Dulu mengatakan kami mengikuti yang benar, sekarang mereka mengatakan menyesal mengikuti mereka. Karena dulu disumpal mulutnya dengan harta, tahta dan wanita. Dan pandangannya ditutup dengan uang. Sehingga tidak melihat kebenaran. Taunya dakwah ahli sunnah Wahabi, sesat, teroris, radikal dan sebagainya. Maka mereka mengatakan qalu bal antum la marhaban bikum antum qaddamtumuhu lana fabi'sal qarar, dan mereka mendoakan keburukan kepada gembongnya dan mengatakan qalu rabbana man qaddama lana hadza fazidhu adaban dhifan finnar. Maka wahai Allah, mereka para gembong yang dulu menyebabkan kami tertipu dalam mencari pathfinder, dalam mencari jalan yang benar, mencari hidayah, kami tertipu karena bualannya. Sekarang ngomong bualannya. Padahal dulu membual, namun dulu tidak diakui sebagai bualan karena dibungkam bualannya dengan uang. Maka kalau begitu bagaimana? Fazidhu adaban dhifan finnar. Maka wahai Allah, berikanlah tambahan azab yang perih dan pedih bagi para gembong-gembong penyesat ini. Lihat bagaimana hubungan antara murid dengan guru, antara pembebek pengekor dengan guru yang ditaklidinya. Wa qalu ma lana la nara rijalan kunna na'udduhum minal asyrar. Maka mereka pun menyebarkan kebohongan dari gembong-gembong mereka. Katanya orang-orang Salafi itu Wahabi, mereka kekal di api neraka. Mana Wahabi? Mana yang dulu dikatakan Wahabi, Wahabi, Ustadz-Ustadz Wahabi, ternyata tidak didapati oleh kami di api neraka. Malana, lana rarijalan, kunna na'udduhum minal asrar. Mana yang dulu disebutkan oleh gembong-gembong kami bahwa si fulan dai sesat, si fulan pemecah belah umat, mereka berhak di api neraka. Kami sekarang tidak melihat dai-dai ahlu sunnah, ulama ahli sunnah. Kita sebutkan yang sudah jelas saja, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak ada. Dan juga muridnya Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir tidak ada. Ataupun dari masyayikh yang sudah meninggal jelas ahli sunnah, Syekh Al-Albani kok tidak dilihat. Syekh Mukbil juga tidak dilihat misalnya. Maka di sini mereka membongkar kebohongan dan penipuan dari para gembong. Bahkan dikatakan atakhadnahum sihriyan amzaghat anhumul absar. Apakah mereka itu dulu mengatakan si fulan Wahabi di api neraka itu olok-olokan, atau memang mereka masuk api neraka namun kami tidak melihatnya, kami kesat mata? Inna dzalika lahaqun takhasumu ahlin nar. Maka inilah hakikat dari permusuhan yang terjadi di akhirat kelak.
Maka oleh sebab itu ya ibadallah, wahai para tulabul ilm, berhati-hatilah dalam menuntut ilmu, dilihat siapa gurunya. Jika gurunya ahli sunnah, maka pegang dengan gigi geraham kalian. Nah, bisa dipegang dengan gigi geraham. Digigit ya. Digigit dengan gigi geraham. Kasihan gurunya kalau begitu. Kesakitan. Maknanya berpegang teguh pada ilmunya. Berpegang teguh pada manhajnya. Jika kalian mendapati ahli sunnah di zaman kalian. Jika kalian tidak mendapati, dan qadarullah kalian tidak mengetahui dan tahu setelah itu, maka bertaubat. Bertaubat dari guru-guru kalian yang sesat, menyesatkan, berpindah. Tinggalkan guru kalian tersebut dan bertobat kepada Allah, tidak malah membelanya dan malah taklid buta. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan, karena di sana ada soal jawab. Maka kesimpulannya, dari adab menuntut ilmu agar selamat ilmu yang dipelajari, jauhilah kelompok ahlul bid'ah dan ahlul ahwa. Maka semuanya pathfinder. Semua kita ini adalah pencari hidayah jalan yang hak. Bisa jadi kita proses. Dulu kita belajar dengan orang-orang sufi. Misalnya waktu kami di Bandung, bahkan menjadi kelompok ataupun pengurus pesantren kilat di Darut Tauhid A'agim yang sufi. Semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Proses. Dan dulu waktu di Masjid Salman ITB, kami belajar dengan orang-orang ikhwani. Dari doktor-doktor profesor yang mengajar di sana ataupun orang-orang ikhwani. Maka semuanya itu proses. Setelah itu kami mendengar dakwah salaf dan mengaji manhaj ahli sunnah wal jamaah. Kemudian kami belajar, bahkan kami belajar di Al-Irsyad pun. Setelah itu kami mengetahui bahwa mereka dari kelompok Ihya Uturoth, dari kelompok Asyururiyah. Maka kami pun berpindah ke tempat Ja'far Umar Talib. Semoga Allah merahmatinya. Maka kemudian belajarlah kami kepada Syekh Mukbil. Yang jelas, jika diketahui dari guru-gurunya yang salah, bukan malah kita semakin menjadi dengan taklid buta kepadanya. Tetapi melihat ucapan para ulama, apa yang dikatakan kepada guru kita, dan dipelajari ternyata memang guru kita berkata demikian di majelis, dan dia adalah orang terdekat dengan saya, coba dinasehati. Jika memang tidak mau dinasehati dan malah mencela ulama ahli sunnah, di zamannya ya sudah ditinggalkan saja. Semua kita masuk kepada proses pathfinder, mencari dari jalan yang hak. Maka kita selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Dan kalian pun selalu berdoa seperti itu. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan dari pelajaran kita. Sekarang kita masuk kepada soal jawab. Ada soal dari Ahuna.